Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sehat. Nah, sebelum materi saya sampaikan kepada kalian, saya perlu memperkenalkan diri kepada kalian ya. Langsung saja, nama saya adalah Ibu Tri Susilowati. Di sini saya mengampu bidang studi PPKN ya. Dan ini langsung kepada materi saja. Kesadaran berbangsa dan bernegara di era globalisasi dewasa sekarang ini ya. Banyak tantangan memang bagi negara kita. Namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya adalah kaum muda. Nah, mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran dan berbangsa dan bernegara. Yaitu suatu contoh ya, di daerah-daerah itu di antaranya sering terjadi bergejolak tawuran antar warga, perkelahian antar pelajar, kemudian ketidakpuasan hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang dan sebagainya ya. Itu berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua. Kemudian ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme, yaitu 1. Sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Kemudian Calvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Kemudian ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Kemudian provinsialisme, sikap selalu terkuat dengan provinsi atau daerah sendiri. Nah, diteruskan, sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Nah, di sini ada ciri-ciri patriotisme, yaitu 1. Cinta tanah air. 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian 3. Menempatkan persamaan dan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian 4. Berjiwa pembaharu. Kemudian 5. Tidak kenal menyerah dan putus asa. Nah, implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa. Nah, dalam kehidupan keluarga, suatu contoh adalah menyaksikan film perjuangan, membaca buku-buku perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Dalam kehidupan sekolah, yaitu melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Kemudian dalam kehidupan masyarakat, yaitu mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Yang terakhir, yang nomor 4, dalam kehidupan berbangsa, yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencintai dan memakai produk-produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kemudian nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain yaitu 1. Cinta tanah air. Di dalamnya mengandung makna yaitu negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai, ya. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pasti menjaga nama baik negara kita. Itu adalah makna dari cinta tanah air di dalamnya. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang sesuai dikaitkan dengan cita-cita yaitu tujuan hidup bangsa, ya. Di dalamnya Undang-Undang Dasar 45 khususnya adalah alinea keempat. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar pergolongan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun di internasional, gitu ya. Kemudian di sini ada Pancasila. Di dalamnya adalah ideologi ini kita mendapatkan warisan dari hasil perjuangan para pahlawan, sungguh luar biasa, ya. Pancasila bukan hanya sekedar dibaca, sekedar dihafalkan, namun harus dihayati dan diamalkan. Pada intinya seperti itu. Karena nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Suatu contoh nyatanya seperti sekarang ini, perhelatan SEA Games, para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, ya. Walaupun mereka harus rela untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja, sebagaimana dia atau ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Kemudian untuk supporter, yaitu dia rela berkorban untuk waktunya, menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama negara. Kemudian memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara ini sendiri dapat diwujudkan dengan setiap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras, dan menjalani profesi masing-masing. Yang namanya profesi masing-masing itu ya profesinya apa? Profesinya atau petani, profesinya pedagang, profesinya ada sebagai guru, profesinya sebagai dokter dan sebagainya itu, ya. Untuk memiliki kemampuan bela negara itu, ya. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Yaitu nasionalisme terbagi atas nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Untuk dalam arti sempit, nasionalisme dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya, ya. Kemudian nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Nah, sekarang yang tinggal terakhir, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. 1 adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Kedua adalah mengembangkan sikap toleransi. Kemudian ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia.
Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalian harus dipelajari, dibuka lagi. Kalau ingin membuka yaitu di Google, itu bisa tanya Mbah Google ya. Dan saya berharap kepada anak-anakku sekalian tetap menjaga kondisi tubuh ini tetap fit dan jangan sampai kalian jatuh sakit ya, mengingat situasi dan kondisi sekarang ini sangat memprihatinkan. Namun dengan demikian kita tetap semangat untuk belajar dan belajar meraih kesuksesan ya. Salam sehat, sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.